Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Silva Putri Santoso, NIM O01200033 dari kelas teori A. Baik, di sini saya akan melakukan tutorial yaitu uji one way ANOVA. Sebelum itu, kita harus mengetahui konsep dasar uji one way ANOVA terlebih dahulu. Istilah lain uji one way ANOVA adalah uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Untuk persyaratan penggunaan uji one way ANOVA yaitu 1. Sampel berasal dari kelompok yang independen atau tidak berhubungan dengan yang lain. Di sini saya ibaratkan dengan mata kuliah yaitu di sini ada basket, voli, senam, dan pencaksilat. Yang kedua yaitu variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal yang berupa bukan data angka. Variabel kontrol di sini juga sama dengan mata kuliah seperti yang nomor 1 tadi. Karena di sini bukan data angka tetapi pengkategorian. Jadi syarat untuk uji one way ANOVA ini adalah dari data non-metrik untuk variabel faktor. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Jadi sebelum kita melakukan analisis uji one way ANOVA, kita menguji kenormalan data dulu dan hasilnya harus normal. Yang keempat, varian antar kelompok harus homogeni atau sejenis. Ini adalah syarat-syarat atau prosedur sebelum kita dapat menggunakan one way ANOVA untuk menganalisis data penelitian kita. Setelah saya menjelaskan konsep dasarnya, di sini saya akan menjelaskan juga contoh kasus dari uji one way ANOVA dan juga cara penyelesaiannya bagaimana. Langsung saja, di sini saya menuliskan contoh kasusnya seperti ini. Seorang peneliti ingin membandingkan cabang olahraga seperti basket, voli, senam, dan juga pencaksilat, di mana para penikmat cabang olahraga di sini hanya akan dihadapkan dengan cabur yang sudah disebutkan tadi. Kemudian peneliti akan meneliti tentang 1. Berapakah rata-rata cabur yang sering dilakukan di antara keempat cabur tersebut? Apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam aktivitas keempat olahraga tersebut? 3. Rata-rata aktivitas olahraga mana saja yang berbeda? Selanjutnya, untuk data aktivitas olahraganya, di sini saya membuat 10 minggu. Lalu berikutnya untuk langkah-langkah uji one way ANOVA yaitu 1. Lakukan uji normalitas Shapiro-Wilk atau normalitas data. 2. Melakukan uji homogenitas. 3. Melakukan uji one way ANOVA. Untuk dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas di sini adalah 1. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. 2. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, dari data ini, supaya lebih mudah untuk kita menganalisis dalam SPSS, maka perlu adanya pengkategorian data terlebih dahulu. Langsung saja kita kategorikan basket diberi kategori 1, voli 2, senam 3, dan juga silat 4. Kemudian di sini saya akan melakukan uji normalitasnya. Pertama saya buka dulu SPSS-nya. Lalu klik variabel view. Untuk name, yang pertama saya tulis X. Untuk desimalnya kita ubah ke 0. Untuk labelnya kita tulis cabur. Untuk values kita beri kode 1. Lalu pada label kita beri nama basket. Kita add. Lalu yang kedua kita beri nama volley. Yang ketiga yaitu senam. Untuk yang keempat
beri pencak silat. Lalu klik OK. Kemudian pada kolom kedua diberi nama Y. Lalu kita ubah desimalnya menjadi 0 dulu. Pada label saya tulis dengan aktivitas. Jika sudah, kita menuju ke data view. Kita pindahkan dulu data yang sudah dibuat pada Excel sebelumnya. Kita kopikan terlebih dahulu. Lalu kita pastekan di sini. Lalu kemudian kita klik Analyze. Lalu kita klik Descriptive Statistik. Lalu Explore. Kita pindahkan variabel X-nya ke faktor list, untuk aktivitas ke dependent list. Lalu kita klik plots, beri centang pada normality plots with test. Lalu kita klik continue, lalu OK. Di sini yang pertama muncul adalah output tentang deskripsi data atau variabel penelitian. Ada n, ini sebagai jumlah, dan ada deskriptif, terdapat seperti median, min, nilai minimum, maksimum, dan lain sebagainya. Lalu menuju ke test of normality. Di sini kita akan mengkaitkan dasar pengambilan keputusan uji normalitas tadi, yang mana jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Tapi jika nilai signifikan kurang dari 0,05 berarti tidak normal. Kita lihat pada bagian kolom kanan sendiri yang signifikan ini. Pada bagian ini data menunjukkan lebih dari 0,05, maka data ini dapat dikatakan berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Selanjutnya, saya akan melakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah varian data ini homogen atau tidak. Di sini untuk uji homogenitas dan uji one way ANOVA-nya dapat dilakukan dengan cara bersamaan. Langsung saja cara pertama, kita kembali ke tabel terlebih dahulu, lalu kita klik Analyze, klik Compare Means, lalu klik One Way ANOVA.
akan muncul kotak seperti ini. Lalu caber saya pindahkan ke faktor dan aktivitas saya pindahkan ke dependent list. Lalu klik post-hoc, beri tanda centang pada 2K, lalu klik continue, kemudian klik option, beri centang pada descriptive dan juga homogeneity of variance test. Kita klik continue, lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini saya akan menginterpretasikan output uji one way ANOVA-nya. Kita lihat pada bagian min. Untuk data basket memiliki rata-rata 3,50. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata aktivitas olahraga tertinggi adalah cabang olahraga basket, yaitu sebesar 3,50, sedangkan yang lainnya yaitu di bawah 3. Selanjutnya saya akan menguji kesamaan varian atau uji homogenitasnya berdasarkan output SPSS pada bagian tes homogeneity of variance. Diperoleh nilai signifikan sebesar 0,248, yaitu lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat cabang olahraga tersebut yang dibandingkan tadi adalah sama atau homogen. Sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Nah, selanjutnya saya akan menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA adalah 1. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka rata-rata sama. 2. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA di sini diketahui nilai signifikannya yaitu 0,151, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat cabang olahraga tersebut sama secara signifikan. Selanjutnya yaitu mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama. Rata-rata seperti ini sama dan tidak sama, yaitu pada post-hoc test. Pada pengujian 2K HSD, yaitu pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata aktivitas olahraga tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, saya akan membandingkan rata-rata cabang olahraga basket dengan voli. Angka perbedaan rata-rata untuk cabang olahraga tersebut adalah yaitu 0,700. Sementara itu perbedaan rata-rata aktivitas berkisar antara minus 1,02 sampai dengan 2,42. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata aktivitas kedua cabang olahraga tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikan hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil
dari 0,05. Berdasarkan output multiple compression, diketahui nilai signifikan sebesar 0,692, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas cabang olahraga basket dan voli adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata aktivitas secara deskriptif antara kedua cabang olahraga tersebut yaitu beda. Selanjutnya, untuk melihat kesamaan rata-rata aktivitas keempat cabur tersebut, maka kita menggunakan output 2K HSD seperti ini. Pada subjek 1 terdapat data cabur seperti ini. Artinya rata-rata aktivitas keempat cabang olahraga tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata aktivitas cabur tersebut adalah sama. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.